Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbanyakan bibit dari putaran. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang dari teknik putaran yaitu teknik putaran merupakan teknik tanaman yang dipindah dari persemaian ke tempat penanaman kebun dengan cara digali dan dengan diikut sertakan tanahnya. Pemindahan bibit putaran disebut pula bibit keranjang karena sesudah diambil dari persemaian, galitnya kemudian dimasukkan terlebih dahulu ke dalam keranjang. Sistem ini dimaksudkan guna memperkecil kerusakan akar yang dapat mempengaruhi terjadinya kemacetan dalam pertumbuhan setelah ditanam di kebun. Menggunakan teknik putaran dalam perbanyakan anakan alam berguna agar saat dipindahkan ke lahan bibit masih dalam kondisi yang baik dan utuh tanpa ada yang rusak, sehingga dapat tumbuh dengan baik. Memindahkan anakan ke lahan dapat memperpanjang hidup atau tumbuh dibandingkan dengan yang hidup di polybag. Tumbuhan yang hidup di lahan lebih lama daripada polybag karena proses perakaran pada polybag tertahan, tidak seperti yang di lahan mereka akan leluasa tumbuh kemana saja. Pemindahan anakan dan penanaman ini juga berguna untuk melihat dan mengamati daya survei atau daya tahan hidup anak di suatu lahan. Anakan yang ada di polybag tidak akan sama hidupnya dengan anakan yang ada di lahan yang luas. Proses perkembangan akar anakan yang ada di polybag tertahan dibandingkan dengan anakan yang ada di lahan. Tujuan dari praktikum ini yaitu mahasiswa dapat menentukan bibit putaran yang berkualitas bagus. Yang kedua, mahasiswa dapat melakukan proses pengambilan bibit dengan sistem putaran. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui tingkat keberhasilan putaran. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini diperoleh dari Kadri 2000, Yanti 2005, dan Hana 2002. Tinjauan pustaka yang dipakai yaitu teknik putaran dapat diaplikasikan pada jenis pohon hujan, mahoni, matua, dan salam. Perlakuan dengan pemotongan batang utama dapat merubah arsitektur pohon dari putaran yang dihasilkan, sedangkan dengan perlakuan dihilangkan daunnya saja tidak merubah arsitektur pohon dari putaran yang dihasilkan. Kajian aplikasi teknik putaran bibit berukuran besar pada pohon hujan, mahoni, matua, dan salam perlu dilakukan sampai tahap penanaman untuk mengetahui daya hidup di lapang. Selama itu perlu juga diaplikasikan untuk jenis pohon kehutanan lainnya. Tinjauan pustaka ini dari Kadri 2000. Selanjutnya metodologi kerja. Metodologi kerja yang digunakan yaitu pengamatan ini dilakukan pada hari Rabu jam 10.20 hingga 13.00 WIB. Lokasi Laboratorium Kehutanan Universitas Muhammadiyah. Alat dan bahan yang digunakan yaitu polybag cetak gembor. Dan bahannya yaitu anakan tanaman jambu air, pupuk, tanah, dan arang sekam. Siapkan media tanam untuk menanam anakan yang nantinya dengan menggunakan potongan botol plastik 2 dan pupuk kandang dan tanah. Sedangkan di sini karena terbatasnya bahan, kita tidak menggunakan arang sekam. Pilih anakan yang berpenampilan bagus. Ambil anakan dengan sekop beserta tanah akar dan tanah harus masih menjadi satu. Tanah tidak boleh terlepas dari akar. Jika terdapat daun kecil-kecil biarkan utuh. Jika daun besar potong separuh. Isi potongan botol plastik dengan media yaitu tanah dan pupuk. Pindah tanaman ke media yang sudah disiapkan.
dan tutup hingga rata. Mengamati pertumbuhan, kondisi tanaman, dan menghitung jumlah daun yang baru yang akan tumbuh. Selanjutnya, pembahasan yang dihasilkan dari pengamatan selama 1 minggu. Klasifikasi jambu air atau nama ilmiahnya Syzygium aqueum, Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Myrtales, famili Myrtaceae, genusnya Syzygium, spesiesnya Syzygium aqueum. Jambu air merupakan tanaman yang berasal dari Indonesia. Morfologi jambu air terdiri dari organ-organ tanaman seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Sistem perakaran pada jambu air yaitu akar tunggal yang kuat, keras, dan berwarna coklat. Batang pohon jambu air berkayu kuat dan keras dengan tekstur kasar dan berwarna coklat. Daun pohon jambu air termasuk ke dalam daun tunggal dengan bunga majemuk dan memiliki buah berbentuk seperti lonceng dengan ukuran 3-5 cm. Pada pengamatan perbanyakan bibit dengan puteraan kali ini menggunakan anakan tanaman jambu air dengan ukuran tanaman awal 5,5 cm dan jumlah daun 4 helai dengan menggunakan media tanam, tanah, dan pupuk kandang karena di keterbatasan bahan tidak ada arang sekam. Setelah 1 minggu melakukan pengamatan kembali menghasilkan perubahan dengan tinggi 6 cm dan daun 6 helai. Artinya selama 1 minggu tanaman memiliki perubahan pada tinggi dan munculnya daun baru. Hal ini dikarenakan adanya perlakuan yang tepat, pemberian pupuk kandang tepat, dan pemberian air yang cukup. Kesimpulan dari praktikum ini yaitu tanaman memiliki perubahan tinggi dan jumlah daun. Hal ini dikarenakan adanya perlakuan yang tepat. Yang kedua, media tanam yang digunakan yaitu tanah dan pupuk kandang. Ini daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih.